Bung Eko, Anda adalah jurnalis yang meliput dengan verifikasi di lapangan soal perkosaan yang diduga dilakukan oleh ayahnya pada 3 anaknya. Bagaimana awal mula proses jurnalistik ini dari kisah seorang ibu dengan 3 anaknya? Ya, tahun 2019 kasus ini dihentikan di Makassar. Itu ketika teman-teman LBH dan saya mulai membaca laporan itu. 2019 saya di LBH membaca semua laporannya, dokumen-dokumennya. Kemudian di 2020 Maret kasus itu dihentikan. Saya sudah mau menulisnya, tapi saya belum terhubung dengan ibu korban. Ibu korban saya belum terhubung dan saya juga merasa waktu itu saya belum punya perspektif banyak tentang penyintas dan perempuan. Akhirnya saya masih urungkan. Lama berproses, kemudian saya belajar dengan teman-teman aktivis perempuan, berdiskusi bagaimana cara mendekati para penyintas, bagaimana cara bertanya dengan penyintas. Nah, 2021 teman-teman di Multatuli mengontak bahwa akan menulis tentang kasus-kasus yang mandek. Saya mengusulkan tentang kekerasan seksual. Jadi Anda pitching story ini ya, kalau dalam redaksi Anda mengusulkan cerita ini, kisah ini. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak sebenarnya kasus itu yang ada di Sulawesi Selatan. Ini hanya satu. Sebenarnya ada puluhan, bahkan kalau tidak mau ngomongnya ratusan. Nah, akhirnya teman-teman menyepakati bahwa oke, kita menulis tentang kasus kekerasan seksual yang ada di Luwu Timur. Karena ini tentang anak dan ini sangat penting menurut teman-teman Multatuli dan juga saya tentunya. Ya. Bung Eko, mengapa Anda memiliki kepercayaan dan Anda melakukan seluruh upaya jurnalistik yang Anda bisa lakukan di lapangan dan ini menjadi worth to print atau patut untuk dipublikasikan? Oke. Ada banyak penyintas yang tidak punya suara. Kebetulan teman-teman Multatuli memberi ruang untuk orang-orang yang bicara sebagai objek ceritanya, bukan sebagai orang ketiga yang akan menceritakan dia, tapi orang-orang yang punya cerita sendiri yang akan bercerita. Saya bagian dari situ. Nah, saya benar-benar mendengarkan mereka, melihat buktinya, bertemu dengan ibu-ibu, bertemu dengan ibu korban. Untuk menulis naskah ini saya butuh sekitar 4 orang penyintas untuk wawancara. Bagaimana melihat mereka. Akhirnya memilih satu ini menjadi tokoh. Anda juga berarti menemui, kita sebut Ibu Lydia sebagai ibu dari 3 anak yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ayahnya. Ia kemudian disebut sebagai mengalami waham atau orang di sana dibilang delusional, gila begitu. Apakah Anda selama berkomunikasi untuk menjalankan disiplin verifikasi dalam jurnalistik menemukan hal yang sama? Saya tidak tahu bagaimana cara memastikan apakah dia waham atau tidak. Tapi saya menemui dia 4 sampai 3 kali wawancara. Saya naik di mobilnya, dia menyetir dan dia bercerita. Saya tidak tahu apakah itu waham atau tidak, tapi bahwa dia konsisten bicara tentang fakta, bicara tentang kejadian. Setelah pulang pun saya menulis selama 2 minggu, konsistenlah semua. Nah, pemahaman saya menelpon teman-teman psikolog, psikiater, waham itu apa? Tapi apakah Ibu Lydia waham? Itu saya tidak tahu. Saya bukan psikolog dan psikiater yang bisa memastikan itu. Tetapi dalam interaksi Anda secara langsung, Anda bahkan disetirin oleh dia, Anda menemukan perilaku yang konsisten. Tidak ada yang berubah, semua kata-kata dia sama dalam setiap pertemuan Anda atau setiap wawancara Anda. Sama. Sampai proses menelpon, proses editing semua sama.
Sebagai seorang reporter investigasi di lapangan, yang dalam tulisan Anda disebut bahwa Anda diberikan kepercayaan untuk melihat foto, video, tetapi kemudian kita lihat juga versi polisi itu nggak benar. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Soalnya dari sisi investigasi Anda menyimpan semua, tapi dari sisi versi polisi tidak terjadi luka apapun dalam organ intim. Oke, saya membaca hasil visum itu lewat teman-teman LBH tentunya. Saya menonton video itu dan saya melihat tanggal perekamannya. Saya beruntung karena Ibu Lydia mempercayai saya dan memperlihatkan itu. Kalau polisi tidak mengatakan bahwa itu tidak terjadi apa-apa, itu tentu versi hukum, versi polisi. Tapi ini adalah bagian dari suara ini harus keluar karena Ibu Lydia adalah penyintas. Perspektif saya sebagai jurnalis, perspektif korban harus berada di dia.